Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai creeping eruption, waspadai jejak merah. Tadi sudah sebagian oleh Dokter Wenti, nanti dilanjutkan Dokter Lisda. Sebelum kita lanjut ke faktanya dari Dokter Wenti, Julia mau nanya dulu ke Dokter Lisda nih. Untuk pengalamannya dok, di vaskes pertama mungkin sering kali yang menemui. Kalau dari Dokter Lisda sendiri seperti apa dok pengalamannya? Kasus creeping eruption atau biasanya sih kalau kita menyebutnya cutaneous lava migrans ya, itu lumayan sering juga ditemui di vaskes tingkat pertama. Kalau saya sendiri sih ada sekitar beberapa kali lah ya, memang nggak terlalu banyak sih, tapi ada sekitar 4 atau 5 kali itu ketemu kasus seperti ini. Nah biasanya pasien itu sih ya benar tadi ya, kalau dari segi mitos atau faktanya kayak misalnya disiram air panas itu masih lumayan kental ya budayanya di masyarakat kita ya, karena sebenarnya masyarakat tuh tahu bahwa itu kemungkinan adalah cacing ya. Cuman masyarakat mungkin nggak terpikir bahwa ada yang namanya anti helmetik tadi ya, atau untuk membunuh cacing itu. Terfikirnya adalah bagaimana supaya si cacing ini mati, yaitu dengan menyiramkan air panas gitu. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak dianjurkan ya, karena bisa berbahaya, bisa menyebabkan luka bakar yang bukan ringan loh gitu ya kalau air panas gitu. Terus juga biasanya kasusnya yang paling banyak ditemukan adalah pada anak-anak biasanya, atau misalnya dewasa muda juga. Tetapi kalau dewasa muda biasanya kita lihat faktor lain kayak faktor pekerjaan. Apakah memang ternyata pekerjaannya sering berkontak dengan tanah seperti yang dijelaskan oleh dokter Wenti tadi, atau dalam beberapa hari terakhir misalnya kebanjiran, jadi harus membersihkan selokan misalnya, banyak barang-barang yang sudah terendam. Kita kan nggak tahu ya kalau dapat musibah banjir ya, ini kan genangan airnya kan kotor gitu ya, dapatnya dari luapan dari sungai dan lain sebagainya. Kalau anak-anak sih memang sering, karena kan anak-anak biasanya langsung aja ya melancong gitu, nggak pakai sendal gitu ya, nggak pakai alas kaki. Jadi orang-orang yang beresiko seperti ini biasanya yang banyak kasusnya. Baik, berarti lumayan banyak juga dan termasuk juga mitos yang udah turun-temurun ya. Padahal sebetulnya salah ya, itu cuma sekadar mitos penggunaan air panas gitu. Tadi seperti yang Dokter Wenti sampaikan, bisa akhirnya nanti mengalami perlukaan ya dok ya, karena terkena air panas itu tadi. Baik, terima kasih Dokter Lisda. Kita lanjut ke Dokter Wenti, silakan dokter. Sedikit ya, ada fakta tambahan, larvanya tadi ya bisa sembuh sendiri karena dia bisa akan mati sendiri dalam 4-8 minggu. Tapi lumayan lama ya. Ya 2 bulan. Sampai 2 bulan harus gatel setiap malam ya, melihat cacing yang bergerak gitu kan. Itu akan agak sedikit jadi masalah ya. Nah, karena dia tidak bisa bertahan lama di tubuh manusia. Tapi selama itu gejalanya akan sangat mengganggu dan berisiko terjadinya infeksi sekunder ya. Maka dari itu harus diobati ya. Efek jika tidak diobati ini, gatal kronis yang gatal berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan yang akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu tidur yang menyebabkan produktivitas pun akhirnya menurun ya. Kemudian peradangan kulit berkepanjangan nih, tadi bisa terasa merah, bengkak dan bahkan nyeri, ada disertai panas juga. Tentu saja sensasi rasa tersebut tidak nyaman untuk kita ya. Apalagi untuk anak-anak yang sangat rewel ya, yang tidak tahu mau diapain ini kan, tentu saja itu akan mengganggu aktivitas dia sehari-hari. Infeksi bakteri sekunder tadi ya, sering menggaruk membuat kulit lecet hingga bakteri masuk bisa menjadi penyakit lain. Bisa seperti timbul nanah nanti ya, terjadi impetigo atau penyakit yang lainnya. Kemudian reaksi alergi kulit ya, beberapa orang bisa mengalami bentol-bentol menyebar akibat respon imun terhadap larva. Sebenarnya jarang, tapi tidak menutup kemungkinan bisa muncul reaksi alergi. Kemudian bekasnya tadi, yang sembuh bisa meninggalkan bekas kehitaman atau keputihan di kulit kalau dilakukan penggarukan yang hebat ya, karena tadi sudah akan merusak lapisan dari kulit tadi yang harusnya dibiarkan aja, dia akan lama-lama sembuh sendiri. Oke, ini patogenesisnya ya, larvanya itu masuk ke dalam kulit, kemudian sudah masuk ke bawah, di bawah kulit, dia akan berjalan sepanjang dermoepidermal atau sepanjang jalur kulit tadi yang akan membentuk jalur seperti sungai tadi ya. Dan ketika itulah munculnya timbul gejala pada kulit seperti gatal dan panas. Kemudian dia akan membentuk terowongan, kurang lebih seperti itu.
Baik, berarti untuk prosesnya muncul dan memanjang itu dari awalnya ada prosesnya ya dok ya, Iya, ada waktunya ada ya waktunya. jangkanya. Jadi dia masuk dulu, ketika masuk dia akan berjalan, ketika dia berjalan baru muncul penetrasi atau menempel lah di bagian bawah kulit, baru muncul gejalanya. Baik, bisa dibilang itu dulu baru muncul gejalanya ya? Iya. Itu biasanya berapa lama dok? Lama sih 1-2 hari setelah masuk biasanya Bisa langsung? Iya, karena dia kan cuman masuk menempel dah dia akan berjalan. Artinya bisa 2 hari bisa langsung kelihatan, bisa langsung segera ya dok ya ke vaskes pertama ya? Ya biasanya tidak terlalu terasa kadang ya, karena kan masih gatal aja ya. Gatal kan mungkin banyak penyebabnya ya. Yang biasanya kalau sudah 3 hari atau 4 hari kan sudah muncul panjang kelokannya. Nah itu baru mulai panik tuh, apa nih kelokan-kelokan ini. Nah seperti itu. Iya, iya, baik-baik. Boleh, siklus hidup mungkin akan dilanjutkan sama Dokter Lisda ya. Baik, terima kasih Dokter Wenti. Dokter Lisda, kita lanjut lagi. Oke, kita Oke, lanjut. silahkan dok. Oke, tadi sepertinya sudah banyak juga ya dijelaskan oleh Dokter Wenti. Kalau tadi mungkin yang kita bahas itu seputaran di manusianya gitu ya, bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana sampai dia bisa masuk terus menimbulkan gejala. Nah, kalau di siklus hidup ini sebenarnya yang kita bahas adalah si cacingnya, jadi kehidupan cacingnya ya. Jadi ini mungkin sepintas aja ya, bagaimana sih sebenarnya kehidupan si cacing itu sampai dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita berbicara kan ini ada I sama D ya di ujungnya. Itu adalah stadium infektif dan stadium diagnostik. Stadium infektif itu artinya adalah stadium di mana cacing itu masuk menginfeksi ke dalam tubuh manusia. Sedangkan stadium diagnostik itu adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar adalah kasus creeping eruption. Jadi apa yang kita temukan di dalam lesi kulitnya sehingga itu kita yakin bahwa itu adalah jenis cacing tambang dan ini merupakan diagnosa dari penyakit cutaneous larva migrans. Nah, stadium infektif dari kasus creeping eruption atau stadium di mana cacing itu masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah telur. Ya, jadi waktu dia berbentuk telur, kita tahu dulu kalau kita belajar perubahan siklus hidup, metamorfosis ya kan ada, kalau dulu kan kita belajarnya tentang kupu-kupu ya, dari telur sampai dengan dewasa. Nah, sama cacing juga, dia mulai dari telur dulu menetas telur. Nah, biasanya telur ini kita dapatkan telur cacingnya dari mana? Yaitu dari kotoran. Kotoran apa? Seperti yang sudah disinggung tadi ya. Ada mulai dari kotoran kucing atau kotoran anjing yang terkontaminasi gitu. Jadi yang dimana kotorannya itu dia mengandung telur cacing ini. Setelah itu telur tadi kan dia akan menetas tuh, nggak mungkin kan dia telur terus ya. Dia akan menetas menjadi larva. Namanya larva yang pertama adalah Rhabditiform. Ya, ini nice to know aja buat masyarakat yang menonton ya. Setelah dari larva Rhabditiform, dia akan berkembang lagi, kan dia akan semakin besar tuh ya ceritanya. Nah, dia akan berkembang menjadi larva Filariform namanya. Nah, larva Filariform ini yang akan ada di lingkungan, maksudnya yang bisa menginfeksi manusia dan juga perantaranya tadi, yaitu berupa hewan, kucing ataupun anjing tadi. Jadi larva Filariform inilah yang kemudian akan masuk ke dalam tubuh manusia bisa, atau masuk ke dalam tubuh anjing atau kucing tadi. Lalu nanti anjing dan kucing tadi misalnya akan mengeluarkan kotoran lagi, ternyata si larva ini tadi sudah menjadi telur, berkembang lagi di dalamnya, cacing dewasa, telur lagi, dan seperti itu terus siklusnya. Kalau di manusia dia akan masuk tadi menginfiltrasi melewati kulit, permukaan kulit. Makanya memang keluhannya akan dirasakan di daerah kulit, karena kulit kan pasti akan berespon ya ketika ada sesuatu yang tidak baik atau benda asing di dalam tubuh, dia pasti akan berespon. Misalnya tadi jadi gatal, kemudian akan berbentuk seperti terowongan, kemerahan, alur-alur, jalur seperti jalur di sungai dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Baik. Oke, kita. Nah dok, sebelum lanjut ke faktor risiko, kita jeda dulu ya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.